Bab 571 Tuan Husu. Aura yang kuat muncul di udara, menyebabkan langit bumi Yuan Qi melolong dan segala sesuatu dalam beberapa ribu mil gemetar ketakutan. Kekuatan ini sepertinya menyatu dengan alam semesta. Apa? Bagaimana dia bisa menyusul? Petik 2. Semua orang di dalam Blue Lightning Sea Skyship bisa dengan jelas merasakan aura Great Origin Core Realm mendekat, dan kali ini, aura itu langsung menuju ke arah mereka. Kabut lautan mulai memudar dan digantikan oleh cahaya berwarna hijau dan darah. Segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh mil langsung ditutupi oleh cahaya ini, dan seluruh area itu tampak seperti dunia lain. Di kedalaman lautan, kapal langit laut petir biru berhenti bergerak dan menyembunyikan auranya sekali lagi. Peng, peng, peng. Hati semua pelaut dan Loulan Zisui berdebar keras. Di dalam salah satu kabin, kami telah ketahuan. Zhao Feng menghela nafas dan berdiri. Mendengar itu, hati semua orang bergetar. Zhao Feng, aku tahu kau ada di bawah sana. Keluar dan mati. Petik 2. Suara pria yang dingin dan pendendam terdengar dari atas. Zhao Feng dan Loulan Zisui sama-sama merasa suara ini tidak asing lagi. Sou, sou, sou. 3 aura alam inti asal berhenti di udara di atas kapal langit laut petir biru. Pembicaranya adalah Blue Lightning Pirate. Dari 3 penguasa, dia berdiri di sebelah kiri. Di sisi kanan adalah raksasa lapis baja hitam berwajah hitam yang budidayanya telah mencapai tahap akhir, alam inti asal kecil di ambang puncak. Orang di tengah adalah seorang pria botak berlengan satu dengan tato hijau. Cahaya berwarna hijau dan darah datang dari tubuhnya. Dia adalah tuan penguasa alam inti asal besar. Untuk dapat mengubah lingkungan dan alam itu sendiri, jadi ini adalah alam inti asal agung. Pada saat ini, Zhao Feng berhenti memblokir mata spiritual Tuhannya dan melihat pemandangan di permukaan laut. Dia kemudian memasukkan gambar-gambar itu ke dalam benak Loulan Zisui dan teman-temannya. Itu dia. Dia adalah pemimpin bajak laut dari 10 bajak laut besar dan raja bajak laut dari bagian samudra tak terbatas ini, Tuan Husu. Petik 2. Loulan Zisui berseru, Tuan Husu, pemimpin aliansi bajak laut. Hati para pelaut bergetar, dan mereka merasa seolah-olah sedang berdiri di atas tebing. 1 atau 2 dari mereka bahkan jatuh di pantat mereka. Alis Zhao Feng berkerut. Sikap dan karakteristik para pelaut yang dia pilih tidak lemah. Jadi seberapa terkenal Tuan Husuo? Hanya namanya saja membuat mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Bagian dari lautan tanpa batas ini bisa dikatakan sebagai wilayah kekuasaannya. Dia telah menjarah dekat Gunung 8 Desolate selama beberapa ratus tahun, dan selain dari 3 sekte, dia tidak takut untuk menjarah orang lain. Petik 2. Suara Loulan Zisui bergetar. Pada saat ini, tekanan dari Great Origin Core Realm menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bersiaplah untuk bertarung. Zhao Feng melompat ke geladak, dan sebuah bendera hitam muncul di tangannya. Ahli alam inti asal besar. The Scarlet Moon Patriarch hanya pada level itu. Petik 2. Kata ketua divisi kerangka dengan getir. Itu secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Patriark, dan tekanan dari Lord Husu hanya sedikit lebih lemah dari Patriark Bulan Merah. Tuan Hu, biarkan aku turun dan singkirkan mereka. Raksasa lapis baja hitam melambaikan kapak hitam dan mengungkapkan ekspresi mengerikan. Dalam hal kekuatan pertempuran, dia bahkan sedikit lebih kuat dari bajak laut petir biru. Bangsawan Husu berkata, kamu bisa membunuh semua orang, tapi Zhao Feng itu harus ditangkap hidup-hidup. Berpikir tentang hadiah yang ditawarkan ketiga sekte, bahkan Lord Husu yang tanpa emosi tidak dapat menekan kegembiraannya. Suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, 2 sosok menerobos permukaan air. Zhao Feng, kamu sangat berani. Saya terkejut Anda berani keluar. Petik 2. Tuan Husu sedikit terkejut. Ketiga bajak laut itu mengira Zhao Feng terlalu takut untuk keluar dan bersembunyi di laut. Kamu memang layak menjadi pemimpin aliansi bajak laut. Aku berlari sejauh ini dan kamu masih bisa mengejar. Petik 2. Zhao Feng mengibarkan bendera hitamnya dan berpura-pura sangat terkejut. Pada kenyataannya, meskipun dia masih tidak tahu bagaimana mereka mengejarnya, satu hal yang pasti, begitu alam inti asal besar mengarahkan pandangan mereka pada Anda, akan sulit untuk melarikan diri. Hahaha, saya adalah kapten kapal langit laut petir biru dan telah bersama selama lebih dari 200 tahun dan secara pribadi memperbaikinya berkali-kali. Kami sudah terhubung. Petik 2. Bajak laut petir biru tertawa, dan Lord Husu menganggukkan kepalanya.
ketika sebuah kapal mencapai level tertentu, itu akan membentuk roh yang lemah dan memiliki hubungan misterius dengan pemiliknya selama mereka tidak terlalu jauh. Jadi itulah alasannya. Zhao Feng akhirnya mengerti. Ini bukan rahasia, ini hanya pengetahuan umum. Raksasa lapis baja hitam berkata dengan jijik. Pengetahuan umum. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka saling memandang dengan ekspresi jelek. Mereka tidak terlalu berpengalaman, dan ini adalah pertama kalinya Zhao Feng bahkan memasuki dunia luar. Sepertinya mereka kalah karena pengetahuan umum. Bajak laut petir biru ini harus mati. Niat membunuh melonjak di hati Zhao Feng. Karena dia tahu alasannya sekarang, tidak perlu lagi bicara. 60 mayat hantu terkutuk langsung muncul dan membentuk kabut hitam tebal yang pekat. Ledakan, ledakan, hu gelombang. Zhao Feng mengibarkan bendera hitam, dan kekuatan kutukan menyapu 3 penguasa. Hanya dalam waktu singkat, semua yang berada dalam jarak beberapa mil ditelan oleh Ghost Corps Curse Arai. 9 tusuk tulang yin yang mematikan. Pemimpin divisi kerangka mengertakkan gigi dan menyalurkan senjata Earth Grade-nya, mengirimkan paku besar berwarna perak gelap ke arah 3 musuh dengan bantuan Ghost Corps Curse Arai. Tuan Husu sedikit terkejut. Bajak laut petir biru dan raksasa lapis baja hitam di sebelahnya langsung dipaksa untuk bertahan. Kekuatan Ghost Corps Curse Arai melebihi harapan mereka, dan kekuatan kutukan mengikis mereka dari setiap sudut. Bahkan penguasa merasa merepotkan. The Nine Deadly Yin Bone Stab juga cukup kuat setelah dilengkapi dengan kekuatan Ghost Corps Curse Arai. Bocah ini sebenarnya punya banyak trik. Bajak laut petir biru belum pulih, dan esensi darahnya terus dimakan. Setelah hanya beberapa pertukaran, bajak laut petir biru dan raksasa lapis baja hitam ditempatkan dalam posisi bertahan. Hanya Lord Husu dengan budidaya Great Origin Core Realm yang berdiri tidak bergerak. Lapisan cahaya berwarna hijau dan darah mengelilinginya, menyingkirkan semua kekuatan kutukan yang mendekatinya. Adegan itu membuat hati Zhao Feng dan kepala divisi kerangka merasa serius. Aku akan melakukannya. Suara serak Tuan Husu terdengar. Bajak laut petir biru dan raksasa lapis baja hitam mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan mundur, meninggalkan ruang untuknya. Tuan Husu melambaikan telapak tangannya. Segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh mil ditutupi oleh cahaya berwarna hijau dan darah. Bahkan ruang angkasa dan surga bumi Yuan Qi mulai berubah. Lord Husu seperti penguasa langit dan bumi, dan dia sepertinya mampu membalikkan matahari dan bulan. Area itu tampak seolah-olah diguncang oleh binatang buas saat mulai bergetar. Saat ini, baik Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka merasa seperti semut yang bertarung melawan seluruh alam semesta. Kekuatan kutukan didorong kembali, dan kabut Ghost Corps Curse Arai langsung pecah. Serangan yang mengerikan. Darah Zhao Feng mengaduk-aduk saat sebagian kecil serangan itu menghantamnya. Kalian menahan bocah itu. Aku akan membunuh kerangka itu dulu. Petik 2. Tuan Husu sangat berhati-hati. Dia takut melukai Zhao Feng secara tidak sengaja. Hadiah yang ditawarkan oleh 3 sekte menarik bahkan dia, dan mereka ingin dia hidup. Bocah, kamu mungkin bahkan tidak tahu betapa menakutkannya musuhmu. Bajak laut petir biru mengejek. Hehe, bocah ini bahkan berani menantang Great Origin Core Realm. Petik 2. Senyum pria lapis baja hitam itu penuh dengan penghinaan dan ejekan. Pada saat ini, karena Ghost Corps Curse Arai dipecah oleh Lord Husu, Zhao Feng kehilangan sebagian besar perlindungannya. Zhao Feng bukan tandingan 2 alam inti asal kecil tahap akhir meskipun dia memiliki senjata kelas bumi. Untungnya, ketiga penguasa itu semuanya takut secara tidak sengaja membunuh Zhao Feng, jadi mereka tidak habis-habisan. Ledakan besar datang dari sisi lain. Zhao Feng, selamatkan aku! Pemimpin divisi kerangka berteriak saat 2 naga berwarna hijau dan darah muncul. Retakan mulai muncul di tulang pemimpin divisi kerangka. Zhao Feng kaget. Dia tidak berpikir bahwa pemimpin divisi kerangka akan kalah secepat itu. Setelah 9 tulang yin yang mematikan bergabung ke dalam tubuhnya, pertahanan pemimpin divisi kerangka meningkat secara dramatis, dan itu bisa menerima serangan langsung dari penguasa normal. Selanjutnya, dia mengolah dao penguatan tulang. Jika itu adalah penguasa normal pada tempatnya, tubuh mereka pasti sudah hancur. Tubuh pemimpin divisi kerangka hampir hancur. Sepertinya aku tidak bisa menahan lagi. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tidak dapat berurusan dengan kedua penguasa ini yang menghentikannya. Ekspresi Zhao Feng sedikit suram saat mata dan rambutnya membiru.
Bab 572 Jembatan Kematian. Di lautan tak terbatas, baik Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka putus asa. Kekuatan Lord Husu sepertinya mampu menggeser langit dan bumi. Zhao Feng, selamatkan aku! Pemimpin divisi kerangka hendak runtuh di depan kekuatan Lord Husu saat meraung ke arah Zhao Feng. Harapan terakhirnya ada bersamanya. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Bocah itu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Petik 2. Lord Husu mengejek saat dia membekukan pemimpin divisi kerangka di udara. Kenyataannya, situasi Zhao Feng tidak jauh lebih baik. Jika bukan karena fakta bahwa mereka ingin menangkap Zhao Feng hidup-hidup, serangan kedua penguasa tidak akan begitu lemah. Warna rambut dan mata anak nakal ini. Raksasa lapis baja hitam itu terkejut. Rambut dan mata kiri pemuda di depannya mulai membiru. Hehe, garis keturunan. Bajak laut petir biru tersenyum main-main dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Saat ini, Zhao Feng telah kehilangan perlindungan dari Ghost Corps Curse Eye. Dia tidak lagi menjadi ancaman bagi dua alam inti asal kecil tahap akhir. Aku akan membunuhmu dulu. Gelombang energi yang mengejutkan melintas di mata kiri Zhao Feng, dan aura ungu melintas di matanya. Mata kirinya telah terkunci pada Blue Lightning Pirate. Void Space Eye Slash. Riak siluman kekuatan garis keturunan mata menyebar ke seluruh tubuh bajak laut petir biru, dan pusaran air tampak muncul di tengah-tengah kekuatan ini. Pisau tajam langsung mengiris hati Blue Lightning Pirate. Darah berceceran, dan kemudian pedang itu terus menghancurkan kekuatan hidup yang tersisa di dalam tubuh bajak laut petir biru. Tubuh bajak laut petir biru berhenti bergerak, dan kebingungan serta ketakutan muncul di matanya. Tubuhnya yang berlumuran darah jatuh dari udara dan ke laut. Saat dia meninggal, senyum kemenangan masih membeku di wajahnya. Raksasa lapis baja hitam itu melolong, tetapi pada saat yang sama, matanya penuh dengan kewaspadaan, kemarahan, dan semacam ketakutan yang tidak diketahui saat dia memandang Zhao Feng. Bagaimana bajak laut petir biru mati? Dia bahkan tidak tahu. Semua gergaji raksasa lapis baja hitam adalah bahwa Zhao Feng baru saja melihat bajak laut petir biru, seorang pembudidaya di alam inti asal kecil tahap akhir, dan dia dibunuh oleh pisau yang muncul dari udara tipis. Apa yang sedang terjadi? Lord Husu berhenti tepat ketika dia telah memaksa pemimpin divisi kerangka ke sudut jalan buntu. Melihat kematian bajak laut petir biru, jantungnya melonjak. Bocah, teknik rahasia apa yang kamu gunakan untuk membunuh nomor 7? Raksasa lapis baja hitam itu dibanjiri oleh ketakutan dan kebencian saat dia mengayunkan kapak hitamnya dengan liar ke arah Zhao Feng. Void Space Eye Slash. Ekspresi Zhao Feng dingin. Sebuah pedang menebas tubuh raksasa lapis baja hitam itu. Kamu, raksasa lapis baja hitam itu berjuang, dan matanya penuh ketakutan dan pertanyaan. Armorku adalah bagian dari senjata Earth Grade dan dapat memblokir serangan langsung dari Sovereigns normal. Pikiran raksasa lapis baja hitam itu penuh dengan kekacauan sebelum dia meninggal. Dia masih tidak menyadari bahwa serangan terkuat Zhao Feng, Void Space Eye Slash, menggunakan hukum ruang untuk muncul langsung di dalam tubuh lawan. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan seseorang di luar, itu sama sekali tidak berguna. Jantung adalah organ penting, dan tidak bisa menghalangi aura kehancuran. Kekuatan kehidupan di dalam tubuh raksasa lapis baja hitam itu dihancurkan, dan dia dengan cepat mengikuti jejak bajak laut petir biru. Dalam sekejap mata, dua penguasa telah langsung terbunuh. Lord Husu menarik napas dingin. Bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh dua alam inti asal kecil tahap akhir secara instan. Pada saat ini, wajah Tuan Husu ditutupi dengan kekhawatiran saat dia melepaskan tekanan pada pemimpin divisi kerangka. Di dalam kapal, Lowland Zisui dan teman-temannya membuka mulut. Mereka bahkan tidak percaya apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap mata, Zhao Feng telah membunuh dua penguasa. Garis keturunan mata apa itu? Lowland Zisui tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya, tetapi dia segera mengungkapkan senyuman. Dia akhirnya menyadari mengapa pemimpin divisi kerangka adalah budak Zhao Feng. Bagaimana seseorang dengan karunia dari ketiga sekte bisa sederhana? Sebuah pikiran melintas di benak Lord Husu sebelum dia tiba-tiba merasakan sensasi berbahaya. Void Space Eye Slash. Serangan mata darah terkuat Zhao Feng digunakan sekali lagi. Indra kuat Lord Husu merasakan gangguan di luar angkasa. Teknik gerakan spasial tidak memanfaatkan hukum ruang dengan benar, itu lebih mengandalkan kemampuan mata spiritual Tuhan.
Oleh karena itu, pergerakan di luar angkasa lebih senyap dari biasanya. Namun, pada akhirnya, Tuan Husu masih merupakan ahli alam inti asal besar. Dia meninggalkan bayangan di belakang saat dia menghindar. Suara mendesing, darah berceceran. Tuan Husu tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan itu. Dia tidak seperti Grandmaster Yin Kong yang berspesialisasi dalam hukum angkasa luar. Tuan Husu meraung saat lubang kecil berdarah muncul di dadanya. "Bocah, kamu..." Wajah Tuan Husu pucat pasi. Hatinya digerogoti oleh Void Space Islas, dan aura kehancuran sangat kuat. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan menggunakan kekuatan sejati untuk melindungi hatinya. Namun, Void Space Islas adalah serangan spasial, jadi itu muncul langsung dari dalam hatinya. Oleh karena itu, metode pertahanan Lord Husu hanya mengurangi kerusakan yang diberikan alih-alih memblokirnya sepenuhnya. Masih ada satu lagi yang tersisa. Zhao Feng mengertakkan gigi dan mengedarkan sisa kekuatan garis keturunannya dengan kegilaan. Dia tampak sangat ingin membunuh Tuan Husu, seolah-olah dia tidak peduli tentang apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri dalam prosesnya. Lord Husu melompat ketakutan dan dengan paksa menekan lukanya. Garis cahaya berwarna hijau dan darah melintas di lautan tak terbatas. Karena fakta bahwa perlawanan di lautan tak terbatas sangat lemah, kecepatan terbang seseorang bisa mencapai kecepatan yang menakutkan. Hahaha, bahkan Yang Mulia Husu harus melarikan diri. Petik 2. Orang-orang di dalam kapal pecah menjadi kekacauan, dan mata Laulan Zisui mulai berkaca-kaca. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan kebahagiaannya. "Kapten, jika kau menyerang sekali lagi dan membunuh Tuan Husu, namamu akan dikenal di seberang lautan tak terbatas. Bahkan hanya dengan melukai parah Lord Husu akan membuat namanya dikenal." Semua orang berdiskusi dengan kagum. Zhao Feng menghela napas panjang saat keringat dingin muncul di dahinya. Pada kenyataannya, bahkan jika dia berhasil menggunakan Void Space Islas keempat, itu mungkin akan berbahaya bagi kesejahteraannya. Karena itu, Zhao Feng hanya berpura-pura akan melakukan segalanya untuk menang. Zhao Feng tahu bahwa, jika Tuan Husu tidak menyembuhkan luka-lukanya tepat waktu, dia akan kehilangan nyawanya, yang berarti dia tidak ingin bentrok dengan Zhao Feng secara langsung. Tebakan Zhao Feng benar. Tuan Husu tidak ingin bermain-main dengan hidupnya sendiri, dan dia perlu menyembuhkan dirinya sendiri. Pemimpin divisi skeletal, Zhao Feng menyingkirkan Ghost Corps Curse Arai, dan dia menempatkan pemimpin divisi kerangka ke 10.000 Ghost Pearl. Dalam mutiara 10.000 hantu, tubuh pemimpin divisi kerangka retak, dan beberapa tempat rusak. Untungnya, itu kembali ke dalam 10.000 hantu mutiara, memungkinkan kultivasi dan kecepatan pemulihannya melampaui dunia luar. Zhao Feng melompat ke kapal langit laut petir biru. Kapal itu sekali lagi menyelam ke kedalaman laut dan menuju Kepulauan Seribu Mengalir. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng duduk dan fokus pada pemulihan. Pada saat yang sama, dia memeriksa 60 mayat hantu terkutuk. Mereka rusak ringan, jadi butuh waktu untuk pulih. Untunglah 10.000 hantu mutiara membantu keberadaan tipe Yin dan kematian. Bahkan jika mereka tidak mau, apapun dalam 10.000 mutiara hantu akan menjadi lebih kuat. The Ghost Corps Curse Arai mengubah semua hantu mayat terkutuk menjadi satu entitas, dan setiap mayat memiliki jumlah tekanan yang sama. Zhao Feng menyadari bahwa bahkan yang terluka paling parah pun hanya kehilangan lengan atau kaki, yang tidak sulit untuk diperbaiki. Di lautan tak terbatas, kecepatan kapal langit laut petir biru telah mencapai batasnya karena terus menarik lebih jauh dari Eight Desolate Mountain. Mata kiri Zhao Feng menjadi hitam lagi. Kami akhirnya lolos dari bahaya, tapi Zhao Feng tahu bahwa ancaman dari ketiga sekte itu menjadi semakin kecil. Tetapi pada saat yang sama, gelombang kegelisahan datang dari lubuk hatinya. Aura kematian melonjak sekali lagi. Saat dia menggunakan Void Space Islas, aura kematian beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Zhao Feng, lebih baik jika Anda tidak menggunakan garis keturunan mata Anda. Setiap kali Anda melakukannya, itu akan memperkuat hubungan antara Anda dan Kaisar Kematian. Petik 2. Peringatan Purple Saint Partial Spirit bergema di benaknya. Berpikir sampai di sana, Zhao Feng menghela nafas. Dia tidak ingin menggunakan mata spiritual Tuhannya jika dia tidak membutuhkannya. Di tempat yang sangat jauh di lautan tak berbatas. Mata Dewa ke-9, akhirnya kamu muncul. Suara misterius terdengar di seluruh dimensi jiwa, dan itu mewakili keinginan kematian. Segera setelah itu,
Jembatan dari kematian. Sebuah niat mengejutkan dari kematian membara di langit dan bumi saat melewati lautan yang tak terbatas. Saat itu juga, segala sesuatu dalam jarak 10.000 mil jatuh ke dalam kegelapan. Hanya beberapa makhluk kuat yang bisa merasakan gangguan ini. Di dalam kegelapan, seekor burung hitam memekik di depan istana kematian kuno. Kaisar kematian mengirim 4 dewa roh kematian dan 36 pengawal kematian. Bab 573 Tanah Suci Spiritual. Kaisar kematian mengirim 4 dewa roh kematian dan 36 pengawal kematian. Seekor burung bayangan yin hitam memekik di depan sebuah istana kematian kuno. Di saat yang sama, aura kematian meredup. Jembatan kematian. Guru sebenarnya menggunakan teknik rahasia jarak jauh untuk mengirimkan keinginannya ke arah Laut Chang. Petik 2. Seorang pemuda pria yang hangat terdengar. Seorang pria jangkung dan wanita pendek sedang berjalan menuju istana. Laki-laki adalah pemuda hangat yang berdiri di depan istana kematian yang suram. Sosok lainnya adalah seorang gadis berusia 8 atau 9 tahun. Wajah gadis kecil itu seputih salju, tetapi yang lebih luar biasa adalah dia tidak memiliki kultivasi. Matanya juga putih pucat. Di depan istana kuno, pemuda yang hangat dan gadis kecil bermata putih yang berdiri bersama membuat pemandangan itu semakin aneh. Tuan, sangat lelah. Gadis bermata putih itu melihat ke arah dalam istana kuno. Istana kuno memiliki aura kematian yang kuat yang memblokir semua jenis energi mental dan indera. Lelah? Tentu saja. Pemuda yang hangat itu tersenyum dan tidak terlihat tidak sabar. Kamu sudah lama tidak berada di dunia luar, jadi kamu tidak tahu seberapa besar Lautan Chang. Masing-masing dari 3 tanah suci spiritual mengontrol ratusan zona pulau, dan masing-masing zona pulau ini memiliki lusinan pulau seperti yang Anda sebut, benua 9 takdir. Gadis kecil bermata putih memandang pemuda yang cerah dan hangat, hanya setengah mengerti apa yang dia katakan. Aku lupa bahwa kamu bahkan tidak tahu apa itu alam konsolidasi, alam naik, dan alam roh sejati. Pemuda yang hangat itu merasa sedikit canggung. Gadis kecil di depannya seperti selembar kertas putih kosong yang tidak tahu apa-apa. Beberapa saat kemudian, gelombang aura gelap yang kuat mendekati istana kuno. Masing-masing aura ini 2 kali lebih kuat dari Lord Husu atau Eight Desolate Sovereign Lord. Sejumlah kecil dari mereka bahkan lebih kuat dari 3 alam dewa void di luar reruntuhan suci ungu. Itu aneh. Mengapa guru memanggil ke-4 dewa roh kematian dan 36 pengawal kematian sekaligus? Petik 2. Pemuda yang hangat itu bergumam. Semakin banyak sosok mulai berkumpul di depan istana kuno dan, dalam 1 jam, ke-4 dewa roh kematian dan 36 pengawal kematian berkumpul. 4 dewa roh kematian berdiri di depan dan seperti cahaya yang bersinar. Tidak ada yang bisa melihat mereka dengan jelas. Paling banter, orang hanya bisa mengatakan bahwa mereka terdiri dari 3 pria dan 1 wanita. Di belakang 4 raja roh kematian adalah 36 pengawal kematian. Masing-masing dari 36 pengawal kematian ini memiliki jubah hitam dan tanpa emosi. Gadis bermata putih itu tertawa saat melihat makhluk kuat ini. Pemuda yang hangat itu meraih lengannya dan berbicara dengan nada rendah, "Junior Martial Sister, ke-4 dewa roh kematian itu semuanya adalah alam dewa void, dan 36 pengawal kematian adalah elit di antara alam inti asal agung. Alam inti asal besar normal dibantai seperti bayi di tangan mereka." Petik 2. Ekspresi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di Laut Chang akan berubah ketika mereka berbicara tentang 4 raja roh kematian dan 36 pengawal kematian di bawah Kaisar Kematian. Ke-4 dewa roh kematian dan 36 pengawal kematian telah menghancurkan beberapa sekte bintang 2 sebelumnya. Sebuah sekte bintang 2, Junior Martial Sister, apa kau tidak takut? Petik 2. Pemuda yang hangat itu bergumam untuk waktu yang lama. Gadis kecil itu terus tertawa. Mungkin di matanya, dia bahkan tidak tahu bagaimana peringkat pasukan. Pemuda yang hangat itu menghela nafas. Dia berbicara begitu lama, tetapi semua yang dia katakan sama sekali tidak berguna. Hemlalala, gadis kecil bermata putih itu mulai bernyanyi dan melompati 4 dewa roh kematian. Pemuda yang hangat itu melompat ketakutan. Itu adalah 4 raja alam dewa kekosongan, bagaimana dia bisa begitu tidak sopan? Gadis kecil ini pasti murid yang diambil kaisar baru-baru ini. Suara buram, bergema terdengar di antara 4 dewa roh kematian.
Ini sangat aneh. Setelah Kaisar menerimanya sebagai muridnya, dia tidak mengajarinya sama sekali. Dia masih di alam konsolidasi, dan itu setelah makan pil suci. Petik 2. Keempat Dewa Roh Kematian menatap gadis kecil bermata putih itu dan berdiskusi secara pribadi. Jika itu adalah gadis normal yang berani melompat-lompat dan mengganggu alam dewa kekosongan ini, mereka akan mendekati kematian. Namun, gadis kecil ini adalah murid Kaisar. Suara lemah terdengar dari dalam istana kuno. Namun, meskipun itu lemah, itu menyebabkan hati keempat Dewa Roh Kematian bergetar. Beberapa saat kemudian, salam, Kaisar Kematian. Semua orang memasuki istana, termasuk pemuda dan gadis kecil itu. Sebuah tahta hitam melayang di udara di dalam istana kuno, dan sosok tinggi dan kabur duduk di atas tahta. Hanya mahkota emas gelap yang bisa dilihat. Tidak ada yang hadir, termasuk 4 Raja Roh Kematian, bisa melihat wajah Kaisar Kematian dengan mata telanjang. Keke, Guru, bisakah senior Martial Brother dan saya keluar dan bermain? Petik 2. Mata kecil bermata putih itu tertawa saat dia melihat Kaisar Kematian. Pemuda yang hangat tidak bisa menahan keringat untuknya. Tuan mereka adalah Kaisar Kematian, mimpi buruk bagi banyak orang. Bahkan sebagai muridnya, dia takut. Bahkan keempat Raja Roh Kematian itu hormat. Bailin, keinginanmu akan segera terkabul. Tapi selain bermain, kamu perlu membantu saudara bela diri ketiga dengan sebuah misi. Suara dari tahta itu luar biasa hangat dan sepertinya sedang bermain dengannya. Ekspresi keempat Dewa Roh Kematian menjadi aneh. Di mata mereka, Kaisar Kematian belum pernah seperti ini sebelumnya. Kaisar, maksudmu kami membutuhkan bantuannya dalam misi ini? Salah satu penguasa roh kematian tidak mengerti. Suara lemah Kaisar Kematian sepertinya juga tidak yakin. Gadis kecil bermata putih itu adalah eksistensi yang unik, dan bahkan dia tidak mengetahui beberapa kekuatannya. Tuan, mengapa Anda menggunakan jembatan kematian untuk memanggil kita semua? Misi macam apa itu? Petik 2. Pemuda yang hangat itu bertanya. Mendengar itu, semua aura yang kuat menunggu jawabannya. Zeze, apakah kita akan menghancurkan sekte bintang 2 lainnya? Atau menyerang semacam warisan kuno? Petik 2. Banyak orang menebak-nebak. Misi ini cukup unik. Saya ingin Anda menangkap seseorang hidup-hidup, tetapi jika Anda tidak bisa, setidaknya pastikan mayatnya utuh. Petik 2. Kaisar Kematian menjawab. Menangkap seseorang hidup-hidup. 4 Dewa Roh Kematian saling memandang. Orang macam apa yang membutuhkan keempat Dewa Roh Kematian? Karena fakta bahwa saya menggunakan jembatan kematian, saya akan tidur selama beberapa tahun untuk pulih. Itulah mengapa saya membutuhkan Anda semua untuk melakukan ini. Orang ini unik dan memiliki potensi tak terbatas. Jangan meremehkan dia. Petik 2. Kaisar Kematian memperingatkan. Bolehkah saya bertanya di mana orang itu? Pemuda yang hangat itu bertanya. Itu masalah terbesar. Orang itu pasti akan bersembunyi. Tapi untungnya, dia mengungkapkan beberapa jejak belum lama ini. Sehingga aku menggunakan jembatan kematian untuk mengkonfirmasi lokasi umumnya. Petik 2. Ketika Kaisar Kematian berbicara ke sana, peta Lautan Chang muncul. Laut Chang memiliki 3 tanah suci spiritual utama. Tanah suci bela diri sejati, tanah suci mimpi mengambang, tanah suci 10.000 hutan. Mata pemuda yang hangat itu menatap ketiga tempat dengan kekaguman dan harapan. 3 tanah suci spiritual rupanya satu-satunya tempat di Laut Chang di mana ada sekte bintang 3. Bahkan Kaisar Kematian menghormati 3 tanah suci spiritual. Area yang kau cari berada di arah tenggara dari tanah suci bela diri sejati, dalam lusinan zona pulau ini. Kaisar Kematian menunjuk ke area yang sangat kecil. Lusinan zona pulau ini bahkan tidak 1/100 dari Laut Chang, tetapi alis keempat Dewa Roh Kematian dan pemuda yang hangat masih berkerut. Setiap zona pulau sangat besar dan memiliki kota yang mirip dengan Eight Desolate Mountain di sekitarnya. Selain itu, daratan sebenarnya hanya setitik dibandingkan dengan lautan. Jarak antara setiap zona sangat besar. Dari situ, orang bisa melihat bahwa menghitung posisi Zhao Feng akan sangat sulit. Areanya cukup besar. Kaisar Kematian setuju sebelum berbicara lagi. Namun, kalian masing-masing memiliki token kematian yang unik. Meskipun orang itu telah menekan auranya seminimal mungkin, kamu masih bisa merasakannya selama kamu berada di dekatnya. Petik 2. Jadi begitulah adanya. Semua orang mengerti. Dengan token of death mereka bisa merasakan orang itu dalam jarak tertentu, sehingga mengurangi kesulitannya ratusan kali lipat.
Setidaknya itu tidak akan mencoba menemukan jarum di lautan. Kaisar Kematian berbicara tentang beberapa hal lain sebelum memutuskan. Gerbang istana kuno ditutup. Sou. 4 Dewa Roh Kematian memimpin pengawal kematian dan terbang pergi. Di antara mereka adalah pemuda yang hangat dan gadis kecil bermata putih. Keempat Dewa Roh Kematian tidak mengerti mengapa Kaisar Kematian akan mengirim gadis kecil ini, yang tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali, untuk membantu mereka. Hanya mereka yang memiliki mata dewa yang bisa melawan mata dewa. Pusaran air hitam muncul di mata Kaisar Kematian saat gerbang istana kuno ditutup dengan keras. Bab 574 mengintai alam mimpi kuno sekali lagi. Di lautan tanpa batas, di sekitar tepi kepulauan Tianlu, kapal langit laut petir biru melakukan perjalanan semakin jauh dari Eight Desolate Mountain. Di dalam kabin kapten, peng, 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 mata kiri Zhao Feng mulai berdebar-debar sebagai peringatan. Aura dari mata kematian di kedalaman mata kirinya melonjak. Zhao Feng merasa bahwa tekanan dan bahaya di dalam jiwanya menjadi lebih jelas, dan dia hanya bisa menghela nafas. Jika dia tidak menggunakan Void Space Islas, dia tidak akan dirasakan oleh Kaisar Kematian. Bisa dibayangkan bahwa Kaisar Kematian pasti mencoba melacak Zhao Feng dengan segera. Namun, Zhao Feng tidak menyesali keputusannya. Tanpa menggunakan serangan terkuatnya, pemimpin divisi kerangka dan dia bukan apa-apa melawan Tuan Husu. Pemimpin divisi skeletal, Zhao Feng memeriksa luka-luka pemimpin divisi kerangka dalam mutiara 10.000 hantu. Banyak tulangnya patah, dan retakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Untungnya, guru menyelamatkan saya tepat waktu, jadi saya hanya terluka secara fisik. Fondasi dan inti saya aman. Sekarang 9 tulang yin yang mematikan telah bergabung dengan saya dapat pulih dalam 2 bulan di dalam 10.000 hantu mutiara. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka berkata dengan penuh terima kasih. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Untungnya, pemimpin divisi kerangka mengolah dao penguatan tulang, jadi itu sangat sulit. Jika itu adalah penguasa normal di tempat pemimpin divisi kerangka, mereka bahkan tidak akan bisa bertahan selama itu. Dalam sekejap mata, 2 atau 3 bulan telah berlalu. Zhao Feng menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kultivasi. Itulah salah satu keuntungan memiliki kapal. Selama perjalanan, seseorang dapat menghabiskan waktu mereka untuk berkultivasi daripada terbang. Zisui, di mana kita? Suara Zhao Feng terdengar di benak Lowland Zisui. Lowland Zisui membungkuk ke arah kabin kapten. Kapten adalah pemimpin kapal, dan sejak Zhao Feng melukai Lord Husu dengan parah, semua pelaut berterima kasih dan ingin tahu tentang kapten. Zhao Feng bertanya sekali lagi. Dia telah menghabiskan beberapa bulan terakhir berkultivasi dan tidak memperhatikan dunia luar. Kapten, kita baru saja memasuki batas luar dari Kepulauan Seribu Mengalir. Kata Lowland Zisui. Baru saja memasuki batas luar? Alis Zhao Feng berkerut. Mereka menghabiskan 2 atau 3 bulan hanya untuk keluar dari Kepulauan Tianlu dan memasuki Kepulauan Seribu Mengalir. Mereka jauh lebih lambat dari yang diharapkannya. Jika mereka melanjutkan dengan kecepatan ini, siapa yang tahu kapan mereka akan mencapai wilayah Tanah Suci Impian Mengambang? Zhao Feng melihat peta Laut Chang. Laut Chang memiliki 3 tanah suci spiritual yang besar, dan mereka saat ini berada di wilayah Tanah Suci Bela Diri Sejati. Benua bunga Azure milik Kepulauan Azure, yang berada di wilayah zona Pulau Tianlu. Zona Pulau Tianlu dan zona Pulau Seribu Mengalir keduanya berada di dalam wilayah Tanah Suci Bela Diri Sejati. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, Tanah Suci Bela Diri Sejati mengendalikan beberapa ratus zona seperti zona Pulau Tianlu. Dari sini, orang bisa melihat seberapa jauh dari satu tanah suci spiritual ke yang lain. Kapten, karena kita telah bersembunyi di dasar laut, kecepatan kita jauh lebih lambat. Perbedaannya bisa sampai 10 kali lipat. Selain itu, kami telah berkeliling di sekitar binatang yang kuat. Kapal itu telah diserang berkali-kali. Petik 2. Lowland Zisui menjelaskan. Mendengar itu, Zhao Feng mulai berpikir. Resistensi di dalam lautan lebih besar dari yang dia harapkan, dan mereka harus menyingkir berkali-kali. Untungnya, Blue Lightning Sea Sky Ship adalah salah satu kapal terbaik di sekitar Eight Desolate Mountain. Pertahanannya bisa menerima beberapa serangan dari Sovereign normal, dan itu sangat tersembunyi. Tapi meski begitu, kapal Blue Lightning Sea Sky tidak mungkin melakukan perjalanan bebas di lautan. Ada lebih dari sekedar beberapa binatang di lautan yang telah mencapai alam inti asal.
Permukaan kapal telah rusak dengan berbagai tingkatan. Jika ini terus berlanjut, kecepatan akan berkurang dan keselamatan para pelaut akan terancam. Petik 2. Lou Lanzisui melaporkan. Lalu apa saranmu? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggosok dahinya. Segalanya tidak semudah yang dia pikirkan. Saya pikir kita harus terbang di udara sebagai gantinya. Hambatan udara jauh lebih kecil daripada laut itu sendiri, dan kemungkinan bertemu dengan binatang jauh lebih rendah. Petik 2. Lou Lanzisui menyarankan, dan Zhao Feng harus mengakui bahwa dia telah memikirkannya secara logis. Zhao Feng segera menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Lou Lanzisui tidak mengerti. Apa yang dia katakan sangat logis. Sekarang mereka telah memasuki zona pulau baru. Ancaman yang ditimbulkan oleh 3 sekte dan Gunung 8 Desolate jauh lebih kecil, jadi mereka harus dapat meningkatkan kecepatan mereka. Anda tidak perlu mempertanyakan mengapa. Adapun kerusakan kapal, coba perbaiki saja. Petik 2. Zhao Feng tidak menjelaskan. Bahaya sebenarnya yang mereka hadapi sekarang adalah Kaisar Kematian, bukan 3 sekte. Karena hubungan antara Kalajengking dan dia telah putus, ketiga sekte tidak dapat merasakannya lagi. Namun, situasi dengan Kaisar Kematian berbeda. Dia memiliki beberapa metode yang dapat merasakan aura di dalam tubuh Zhao Feng. Laut tanpa batas memiliki kemampuan untuk membatasi indera spiritual, itu penghalang alami. Petik 2. Zhao Feng punya pikiran sendiri. Antara kecepatan dan keamanan, Zhao Feng memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Pemimpin divisi skeletal. Gumpalan kesadaran Zhao Feng memasuki 10.000 mutiara hantu. Setelah beberapa bulan ini, cedera pemimpin divisi kerangka telah pulih, dan lebih cepat dari yang diharapkan juga. Tidak hanya luka-luka pemimpin divisi kerangka yang disembuhkan, itu juga bisa fokus pada rencana ratusan mayat. Tuan, 75 mayat sekarang telah dimurnikan. Suara pemimpin divisi kerangka memiliki sedikit kegembiraan, dan berita itu juga membuat Zhao Feng bahagia. 75. Garis finish perlahan mendekat. Setiap hantu mayat terkutuk setidaknya berada di puncak True Lord Rank, dan setelah melahap begitu banyak binatang dan esensi sovereign, kekuatan kutukan telah melebihi kutukan asli dari tanah terlarang 100 makam. Tanah terlarang 100 kuburan hanyalah kebencian yang terbentuk dari pembantaian 100 peringkat Lord sejati, sementara arai terkutuklah mayat hantu Zhao Feng telah menyerap esensi dari penguasa. Menurut pemimpin divisi kerangka, setelah Ghost Corps Curse Arai melahap 100 sovereigns, kekuatannya akan meningkat pesat. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan mengambil kembali kesadarannya. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng menutup matanya sekali lagi. Pemahaman dan kultivasinya terus meningkat selama 2 atau 3 bulan terakhir. Dia mendekati puncak True Lord Rank, tetapi dia tidak akan bisa menerobos dalam waktu singkat. Selain itu, akan sulit bagi budidayanya untuk menerobos lautan tanpa batas di mana tidak banyak surga bumi Yuan Qi. Ayo pergi ke tempat itu. Zhao Feng berpikir. Kesadarannya memasuki dimensi mata kirinya. Di dalam, danau telah meluas menjadi sekitar 27 meter. Di tengah danau ada pusaran air misterius. Aura kuno samar keluar dari pusaran air misterius, dan Zhao Feng dengan hati-hati memasukkan kesadarannya ke dalamnya. Pikiran Zhao Feng menjadi hitam dan, seperti terakhir kali, memasuki kondisi mimpi. Alam mimpi kuno. Zhao Feng tiba di sebidang tanah terpencil. Sebidang tanah ini sudah sangat tua. Tidak ada tanda-tanda pembangunan dimanapun, dan hanya berdiri di sini membuat jiwa Zhao Feng merasa tertekan. Alam mimpi kuno ini sangat berbeda dari kenyataan. Semuanya sangat tua dan sederhana. Petik 2. Zhao Feng merasakan surga bumi Yuan Qi di sini. Aura kuno yang dilepaskan dari dimensi mata kirinya berasal dari sini. Setiap titik debu dan pasir mengandung kekuatan yang tak terduga. Tubuh dan jiwa Zhao Feng menghadapi tekanan tak terbatas setiap saat. Setengah nafas, 1 nafas, 2 nafas. Zhao Feng menggunakan keinginannya untuk menghadapi tekanan. Dia ingat, terakhir kali, dia hanya berhasil tinggal di sini selama 3 napas, tetapi kali ini, dia siap menghadapi tekanan. Zhao Feng merasakan tubuhnya meliuk kesakitan. Tulangnya memekik, dan darahnya menghadapi aura dunia ini. Semakin Zhao Feng melawan, semakin kuat kekuatan dari dunia kuno ini. Satu-satunya bagian tubuhnya yang tidak tertekan adalah mata spiritual Lordnya. Mata spiritual dewa mengurangi tekanan dari dunia ini dan membuatnya sehingga Zhao Feng bukanlah orang luar. Jika tidak, dia akan meledak dan mati bahkan jika dia 10 kali lebih kuat. 2 napas, 3 napas, 4 napas.
Zhao Feng merasa tubuhnya telah mencapai batasnya. Akhirnya, dengan napas 4,5, Zhao Feng tidak bisa melanjutkan lagi. Zhao Feng memuntahkan seteguk darah dan pikirannya menjadi hitam. Sesaat sebelum dia menghilang, Zhao Feng menghirup aura kuno. Saat berikutnya, di kabin kapten, di kedalaman samudra tak terbatas. Zhao Feng membuka matanya dan menyeka darah dari bibirnya. Kerusakan dari alam mimpi kuno muncul dalam kenyataan juga. Dia mengalami ini terakhir kali juga. Zhao Feng tiba-tiba merasakan aura kuno di tubuhnya perlahan menyebar. Saat itu, tubuh dan jiwanya disembuhkan. Kekuatan garis darah di tubuhnya tampak seperti tanah yang dilanda kekeringan yang menyerap air setelah hujan. Bab 575 Paus. Nafas terakhir yang dia ambil di alam mimpi kuno sekarang menyebar ke seluruh tubuhnya. Hebatnya, aura kuno ini memperkuat tubuh dan jiwanya. Ini, kerusakan yang terjadi di alam mimpi kuno tercermin dalam kenyataan. Item di dalamnya bisa dibawa keluar juga. Petik 2. Pikiran Zhao Feng meledak. Meskipun alam mimpi kuno tampak sangat realistis, Zhao Feng hanya masuk dengan kesadarannya. Dari sudut pandangnya, itu pada dasarnya adalah ilusi. Namun, hasilnya sungguh luar biasa. Zhao Feng menyadari bahwa alam mimpi kuno bukan hanya dunia energi mental yang sederhana. Kucing pencuri kecil itu melompat ke bahu Zhao Feng dan mulai menyerap sebagian dari aura kuno yang merembes keluar. Bagaimanapun, tubuh Zhao Feng tidak dapat sepenuhnya menyerap aura, jadi bagian yang tersisa diserap oleh kucing kecil pencuri. Kucing pencuri kecil itu tampak sangat bersemangat setelah menyerap aura kuno. Aura ini sepertinya banyak membantuku. Zhao Feng menutup matanya. Pertama, garis keturunannya sepertinya telah dibersihkan dan diperkuat. Ini biasanya hanya terjadi ketika seseorang memiliki terobosan kualitatif. Misalnya, dari alam naik ke alam roh sejati, keadaan keberadaan seseorang akan berubah. Tubuh dan garis keturunan saya menjadi lebih kuat. Zhao Feng dengan lembut meninju dan merasa tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Perubahan yang paling jelas adalah kekuatan garis keturunannya. Aura garis keturunannya lebih murni sekarang, dan bahkan memiliki tanda-tanda menelusuri kembali ke leluhurnya. Riak air mengelilingi Zhao Feng dan energinya lebih murni dari sebelumnya. Aura dari zaman kuno. Tombak kekaisaran es sedikit bergetar, dan rasa dingin yang tersegel di dalamnya mulai terbangun. Zhao Feng sepertinya mendengar sebuah suara. Ini mungkin adalah roh senjata dalam senjata warisan kelas bumi. Senjata tingkat bumi adalah item yang hanya berada di bawah tingkat surga, dan tidak jarang mereka memiliki roh. Tombak kekaisaran es sedikit tidak lengkap, tetapi tampaknya telah pulih dan sedikit diperkuat sekarang. Zhao Feng menemukan bahwa tombak kekaisaran es juga bisa menyerap gumpalan aura kuno dari alam mimpi kuno. Perubahan seperti itu membuat Zhao Feng terkejut dan gembira. Hanya nafas kecil dari alam mimpi kuno yang memiliki banyak kegunaan. Kucing kecil pencuri, senjata Earth Grade miliknya, dan Zhao Feng sendiri mendapat manfaat darinya. 3 hari kemudian, luka Zhao Feng sembuh, dan dia memasuki alam mimpi kuno sekali lagi. Kali ini, Zhao Feng berhasil menahan 5 napas, dan dalam 5 napas itu, Zhao Feng menyerap aura kuno 2 kali lebih banyak daripada sebelumnya. Zhao Feng mencoba yang terbaik untuk menyerapnya sepenuhnya. Aura ini meningkatkan atribut tubuhnya dan tampaknya mengubah keadaan dirinya. Kekuatan garis keturunannya juga menjadi lebih murni. Kucing kecil pencuri itu duduk di atas Zhao Feng dan dengan cepat menyerap aura dari alam mimpi kuno. Sumber roh sejati. Mata Zhao Feng berbinar saat dia membuat beberapa aura realem mimpi kuno memasuki sumber jiwa sejati. Dia sekali lagi terkejut ketika sumber jiwa sejatinya menyerap aura kuno. Kekuatan petir angin Zhao Feng, termasuk petir penghancur ungu, dibersihkan dan menjadi lebih murni. Tentu saja, peningkatan ini semuanya sangat kecil dan hanya bisa dirasakan ketika seseorang fokus. Namun, Zhao Feng masih sangat gembira. Aura ini sangat efektif untuk segalanya. Seperti ini, Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno 3 kali lagi, dan jumlah waktu maksimum yang dia tahan adalah 8 napas. Tentu saja, semakin lama dia tinggal, semakin serius cederanya dan semakin lama dia perlu pulih. 3 kali kemudian, tubuh dan garis keturunan Zhao Feng menguat secara dramatis. Dia merasa bahwa setiap inci tubuhnya mengandung kekuatan yang sangat besar, dan, hanya dalam waktu sebulan, tubuhnya sebanding dengan beberapa penguasa. Sumber jiwa sejatinya juga menjadi lebih murni.
Jika ini terus berlanjut, aku akan segera bisa menembus ke puncak peringkat sejati-sejati. Zhao Feng penuh harapan, karena fakta bahwa tingkat energi mentalnya telah mencapai tingkat penguasa. Begitu dia mencapai puncak peringkat dewa sejati, dia akan langsung naik ke alam inti asal setengah langkah. Kapal Blue Lightning Sea Sky melewati lautan seperti ikan. Pada saat tertentu, aura yang sangat besar dan kuat muncul di depan kapal. Tidak bagus, sepertinya ada binatang yang sangat kuat di depan kita. Lowland Zisui mengirim perintah kepada para pelaut di ruang kendali, dan Zhao Feng juga diganggu. Aura di depan lebih kuat dari kebanyakan penguasa, dan dari suaranya, itu tampak seperti binatang besar. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya. Paus raksasa dengan lebar beberapa mil mulai terlihat. Paus ini jelas merupakan hewan terbesar yang pernah dilihat Zhao Feng. Hanya dengan memercik, itu bisa menciptakan gelombang selebar belasan mil yang bisa membanjiri kota. Ini adalah salah satu hewan terbesar di lautan, paus laut yang tak terbatas. Lowland Zisui berseru dan wajahnya menjadi pucat saat dia melihat gambar yang dikirim Zhao Feng padanya. Paus laut tak terbatas, binatang legendaris. Rupanya, saat sudah dewasa, kekuatan bertarungnya setidaknya sebanding dengan penguasa. Petik 2. Para pelaut di kapal terkejut dan segera bekerja sama dengan Lowland Zisui. Zhao Feng menyegel kekuatan matanya sekali lagi dan ekspresinya menjadi serius. Paus laut tanpa batas terlalu besar, dan kekuatan hidupnya sangat kuat. Bahkan penguasa tidak bisa menghadapinya. Putar-putar cepat, Lowland Zisui dan para pelaut berusaha sekuat tenaga untuk menghindari daerah tersebut. Boom-boom, paus itu melonjak dan tubuhnya menciptakan dentuman yang dalam. Di depan paus ini, kapal langit laut petir biru hanyalah sebuah titik kecil. Kapal langit laut petir biru terlempar di lautan, dan semua orang di kapal kehilangan keseimbangan. Pemimpin divisi skeletal, Zhao Feng meraung. Pemimpin divisi kerangka muncul dan memblokir gelombang di depan mereka. Gelombang ini cukup untuk membunuh peringkat dewa sejati yang normal, tetapi tulang pemimpin divisi kerangka sangat kuat setelah bergabung dengan 9 tulang yin yang mematikan, sehingga bisa memblokir serangan langsung dari penguasa. Atur formasi. Pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam dan kekuatan kutukan mulai menyebar. Lebih dari 80 mayat hantu muncul di Ghost Corps Curse Array, dan kekuatan kutukan telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Dalam sekejap mata, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kekuatan kutukan berubah menjadi ular dan naga sepanjang 100 yard yang menyerang paus laut yang tak terbatas. Bahkan sesuatu yang sekuat paus laut yang tak terbatas memiliki kekuatan hidupnya yang terkikis oleh Ghost Corps Curse Array. Paus laut yang tak terbatas meraung dan mengguncang lautan. Kekuatan kehidupan yang kuat, bahkan Small Origin Core Realm yang normal tidak akan mampu bertahan selama 10 napas melawan Ghost Corps Curse Array. Petik 2. Zhao Feng tercengang. Paus laut tanpa batas sangat besar, dan kekuatan hidupnya tak terhitung kali lebih kuat dari penguasa lainnya. Dalam hal kekuatan pertempuran, beberapa penguasa normal pasti tidak akan menjadi tandingannya. Boom. Pemimpin divisi kerangka menggunakan Ghost Corps Curse Array terutama untuk melindungi kapal saat bertempur dengan paus laut yang tak terbatas. Pada awalnya, pemimpin divisi kerangka tidak memiliki keuntungan sama sekali, tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatan hidup paus laut yang tak terbatas terus terkikis dan diserap oleh Ghost Corps Curse Array. 1 jam kemudian, paus selebar beberapa mil itu sangat lemah dan tidak bisa melawan lagi pemimpin divisi kerangka. Makan orang bodoh besar ini jauh lebih baik daripada melahap beberapa penguasa. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam. Pada saat ini, darah mulai merembes keluar dari tubuh besar paus, dan tubuhnya menjadi kulit dan tulang. Ketika para pelaut di dalam kapal melihat ini, mereka merasakan dingin di tulang mereka. Ghost Corps Curse Array telah mencapai tingkat yang menakutkan. 82 hantu mayat terkutuk. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Boom. Tepat pada saat ini, raungan dan percikan besar terdengar satu demi satu. Mata spiritual Dewa Zhao Feng bergerak-gerak. Pemimpin divisi kerangka merasakan gelombang besar aura, tidak ada yang lebih lemah dari ikan paus di depan mereka. 1, 2, 3. Hanya dalam waktu singkat, pemimpin divisi kerangka merasakan hampir 10 paus laut tak terbatas, dan jumlahnya terus meningkat, menyebabkannya melompat ketakutan.
Seseorang harus tahu bahwa kekuatan pertempuran setiap paus sebanding dengan Small Origin Core Realm tahap akhir, dan mereka sangat sulit untuk dibunuh. Mundur, kami mungkin telah bertemu dengan segerombolan mereka. Petik 2. Zhao Feng berseru. Pemimpin divisi kerangka tidak berani bertarung lagi. Ini segera menyingkirkan Ghost Corps Curse Arai. Kapal Blue Lightning Sea Sky melakukan perjalanan dengan kecepatan tercepatnya saat melesat ke permukaan. Selama kita meninggalkan lautan, kita akan aman. Zhao Feng dan teman-temannya semua tahu ini. Lautan adalah wilayah paus, dan kapal langit laut petir biru dapat melakukan perjalanan lebih cepat di langit. Kapal langit laut petir biru menerima beban dari beberapa serangan. Lebih dari selusin sosok besar mendekati kapal kecil itu. Tepat pada waktunya, kapal langit laut petir biru menghindari mulut beberapa paus dan berhasil masuk ke udara.